Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Hari ini saya akan kembali membahas 4 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pada soal yang pertama, ada soal deret bilangan nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Trik untuk mengerjakan soal deret bilangan, kita harus langsung melihatnya secara keseluruhan ya teman-teman. Jangan hanya terpaku dengan bilangan yang ada di sampingnya saja. Jadi, kalau selisihnya jauh, polanya kalau nggak perkalian ya pembagian. Kalau selisihnya dekat, polanya kalau nggak penjumlahan ya pengurangan. Jadi, triknya seperti itu ya. Nah, pada soal, coba perhatikan deh, di sini ada beberapa angka walaupun letaknya berjauhan, tapi pola bilangannya saling berkaitan. Yaitu ini, 2 ke 3 ini ditambah 1, 3 ke 4 ini juga ditambah 1, jadi polanya adalah melompati dua bilangan dan ditambah dengan 1. Berarti, angka di sebelah sini adalah 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya 5 ke 7 ini ditambah 2, 7 ke 9 ini juga ditambah 2. Berarti di sini juga hasil dari penambahan 2 juga. 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Terus yang terakhir 7 ke 10 ini ditambah 3, berarti otomatis bilangan di sini juga harus ditambah 3 ya. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Jadi polanya adalah 13, 5, dan 11 ya teman-teman. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal nomor 2 dan 3 ada soal favorit kita nih. Soal yang pastinya nggak pernah kita skip di tes SKD. Yaitu soal penalaran yang mengandung kata setelah dan sebelum, ya kan? Oke, sekarang silahkan kalian coba kerjakan dulu. Gimana? Sudah? Oke. Sebelum membahas soalnya, saya akan membagikan trik mudah supaya kita nggak dibikin pusing lagi dengan kata setelah dan sebelum. Pertama-tama saya mau tanya nih, menurut kalian apa sih arti dari kata setelah dan sebelum itu? Oke, jadi secara sederhana kata setelah itu artinya adalah di akhir dan kata sebelum itu artinya adalah di awal. Jadi contohnya gini, B setelah C. B setelah C. Ini berarti C dulu baru B. Berarti B letaknya adalah di akhir. Bisa dipahami ya? Sekarang coba bandingkan dengan contoh yang kedua, yaitu B sebelum C. B sebelum C. Ini berarti B dulu baru C. Berarti B letaknya adalah di awal. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, setelah kita mengetahui artinya, selanjutnya kita buat kesepakatan nih. Kesepakatan khusus untuk para subscriber dan penonton di channel ini saja yang tahu. Kita sepakati ya bahwa setelah itu lambangnya adalah lebih besar dan sebelum itu lambangnya adalah lebih kecil. Nah, lambang inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengerjakan soalnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Pernyataan yang pertama, film komedi akan ditayangkan setelah film laga. Komedi setelah laga, berarti kita tulis saja dengan komedi lebih besar daripada laga. Seperti ini ya. Terus pernyataan yang kedua, film drama akan ditayangkan sebelum film laga. Drama sebelum laga, berarti kita tulis saja dengan drama lebih kecil daripada laga. Seperti ini. Terus pernyataan yang ketiga, film horor akan ditayangkan setelah film animasi. Horor setelah animasi, berarti kita tulis saja dengan horor lebih besar daripada animasi. Terus pernyataan yang terakhir, film komedi akan ditayangkan sebelum film animasi. Komedi sebelum animasi, berarti kita tulis saja dengan komedi lebih kecil daripada animasi. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang tinggal kita urutkan nih dari awal sampai akhir atau dari mulai yang terkecil ke yang terbesar. Yang paling kecil di sini adalah film drama ya teman-teman. Jadi kita tulis saja drama. Terus yang lebih besar dari drama yaitu adalah film laga. Yang lebih besar dari film laga adalah film komedi. Yang lebih besar dari film komedi adalah film animasi. Yang lebih besar dari film animasi adalah film horor. Film horor ini adalah film yang terbesar atau yang
diputar di paling akhir ya teman-teman. Jadi urutannya dari awal sampai akhir sudah pasti seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang langsung saja kita jawab soalnya ya. Nomor 2, film urutan ketiga adalah 1, 2, 3. Film urutan yang ketiga adalah film komedi ya teman-teman. Jawabannya adalah pilihan yang A. Terus yang nomor 3, urutan penayangan film yang benar adalah drama, lalu film laga, lalu film komedi, lalu film animasi, ya, dan yang terakhir adalah film horor. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang keempat. Pada soal yang terakhir ada soal penalaran nih, penalaran silogisme. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Jika semua siswa mendapatkan nilai tinggi, maka rata-rata kelas juga akan tinggi. Jika rata-rata kelas tinggi, maka wali kelas mendapat penghargaan. Wali kelas tidak mendapat penghargaan. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik. Oke, untuk mengerjakannya kita misalkan dulu ya. Jika semua siswa mendapatkan nilai tinggi, ini kita misalkan saja sebagai P, maka rata-rata kelas juga akan tinggi. Ini kita misalkan sebagai Hi. Jika rata-rata kelas tinggi, nah ini kan sama kan dengan pernyataan Hi, berarti ini juga kita misalkan sebagai Hi ya. Maka wali kelas mendapat penghargaan karena tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain, berarti ini kita misalkan saja sebagai R. Wali kelas tidak mendapat penghargaan. Nah, ini kan merupakan penolakan dari pernyataan R kan, atau lawan dari pernyataan R. Berarti ini kita misalkan saja sebagai ingkaran R. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kerjakan yang baris pertama dan baris kedua dulu ya. Jika ada pernyataan jika P maka Q dan di bawahnya ada pernyataan jika Q maka R, maka pola pengerjaannya adalah pola silogisme ya, yaitu kita cukup mencoret variabel yang sama, yaitu Q-nya masing-masing bisa langsung kita coret. Sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Seperti ini ya. Terus kita masukkan premis yang ketiga ya, yaitu ingkaran R. Ingkaran R kita tulis di sebelah sini. Jika polanya seperti ini, maka kita mengerjakannya dengan pola modus tollens, yaitu jika ada pernyataan jika P maka R dan di bawahnya ada ingkaran R, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. P-nya kan semua siswa mendapatkan nilai tinggi, berarti ingkaran atau lawan dari pernyataan P apa teman-teman? Hati-hati ya, di sini ada kata semua. Lawan dari semua itu bisa sebagian, bisa beberapa, bisa juga ada. Berarti ingkaran P adalah sebagian atau beberapa siswa tidak mendapatkan nilai tinggi. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.